Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Berikut saya tampilkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Dari saya Muhammad Faisal Arif, calon guru penggerak angkatan 7 SMA Negeri 1 Banyumas. Latar belakang dari aksi nyata yang sudah saya lakukan diantaranya adalah yang pertama, kurangnya motivasi intrinsik siswa dalam menumbuhkan disiplin positif di lingkungan sekolah. Yang kedua, konsentrasi sebagian siswa belum hadir sepenuhnya saat akan mulai kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, kurangnya kesadaran siswa dalam menjaga kerapian dan berpakaian seragam sekolah. Dan yang terakhir, kurangnya kesadaran siswa dalam mengamalkan sikap saling menghormati dan saling menghargai. Tujuan dari aksi nyata yang sudah saya lakukan yaitu yang pertama, siswa dapat membiasakan perilaku disiplin positif sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini di dalam dirinya, bukan karena paksaan atau karena takut dihukum. Yang kedua, siswa dapat berkonsentrasi sepenuhnya dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, siswa dapat menjaga kerapian dalam berpakaian seragam sekolah. Dan yang terakhir, siswa dapat menghargai dan menghormati guru dan teman dimanapun mereka berada. Tolak ukur keberhasilan dari aksi nyata yang sudah saya lakukan dapat dilihat dari item sebagai berikut. Yang pertama, siswa secara konsisten dapat membiasakan diri berperilaku disiplin atas kesadaran sendiri tanpa adanya paksaan dari manapun. Yang kedua, siswa sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, siswa berseragam sekolah dengan sebagaimana mestinya. Yang keempat, siswa menerapkan budaya 5S terhadap guru dan temannya. Berikut lini masa tindakan yang sudah saya lakukan. Yang pertama, mengajak siswa untuk menerapkan budaya 5S. Yang kedua, memfasilitasi siswa dalam pembuatan keyakinan kelas. Yang ketiga, mengajak siswa selalu berdoa sebelum pembelajaran dimulai, melakukan pemanasan dan refleksi diri. Yang keempat, mengarahkan siswa untuk mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru-guru ketika pembelajaran selesai. Dan yang terakhir, berkoordinasi dan meminta izin kepada kepala sekolah akan diseminasi materi budaya positif kepada guru dan karyawan. Dukungan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan aksi nyata diantaranya adalah yang pertama, dukungan dari kepala sekolah dan seluruh keluarga sekolah agar tindakan yang direncanakan dapat terlaksana secara konsisten dan menyeluruh. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk mendukung tumbuhnya budaya positif. Yang ketiga, dukungan dari orang tua dalam menumbuhkan sikap budaya positif di sekolah. Berikut ini adalah aksi nyata yang telah saya lakukan untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMA Smaba Jaya. Sekolah di Smaba asik rasanya. Sekolah di Smaba siap.
hari ini semuanya sehat? Semangat? Semangat. Harus semangat ya. Nah, pertemuan kali ini Bapak dengan kalian di awal tahun ini akan membuat sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah supaya kita ketika melakukan sesuatu, kita harapkan melakukan yang positif dan kita pedomannya adalah keyakinan kelas. Nah, mudah-mudahan nanti keyakinan kelas itu kita sepakati bersama dan kita lakukan bersama-sama. Ya, contoh keyakinan kelas yang kita sepakati adalah dilarang main HP pada saat pembelajaran. Nah, itu juga harus kita sepakati. Jangan sampai keyakinan kelas itu yang kita sudah bikin, tapi kita tidak sepakati bersama. Itu ya. Nah, ya, di sini adalah tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Nah, supaya kegiatan pembelajaran berlangsung dengan baik, kemudian kalian juga bisa melaksanakan kegiatan seperti biasanya dengan baik. Nanti Pak Fai akan bagikan label, setiap anak satu label, ya, setiap anak satu label. Nah, nanti Pak Fai harapkan ketika kalian sudah menulis satu keyakinan kelas saja. Jadi setiap anak menuliskan satu keyakinan kelas yang menurut kalian itu harus dilaksanakan di kelas itu. Sebagai contoh tadi Pak Fai bilang dilarang main HP pada saat pembelajaran. Nah, nanti setiap anak menuliskan satu keyakinan kelas, kemudian kalian tempel di sini. Itu ya? Oke, silakan saya bagi ini dibagikan. Dicopot ya satu-satu ya berarti ya. Mudah-mudahan ini kesepakatan kelas yang kita sudah sepakati bersama, mudah-mudahan bisa dijalankan dengan baik supaya untuk mewujudkan generasi yang berkualitas, yang mempunyai karakter yang baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Cukup. Kalau cukup, Pak Fai berharap mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan demi terciptanya kegiatan pembelajaran yang kondusif, yang baik dan saya kira cukup dari Pak Fai, Pak Yairi, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Sebelum kita mengawali kegiatan hari ini, kita berdoa dulu ya. Oke, kita berdoa. Sebelum mengawali kegiatan pada pagi hari ini, ada apa yang kita berdoa agar diberi keselamatan dan kelancaran. Doa mulai.
semua hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minggu kemarin kita sudah mempelajari materi tentang permainan ya. Karena kemarin ada alatnya dipakai. Nah, hari ini adalah materinya oke, bola basket. Ada yang sudah tahu tentang materi permainan bola basket? Apa tuh? Apa? Bola basket itu menggunakan bola besar atau kecil? Besar. Oke. Ya, nanti kita akan mempelajari tentang bola basket. Ya, mudah-mudahan kalian bisa sehat. Atau ada yang rasanya hari ini? Sehat semua? Yang lain ada yang sampai? Sampai semua. Jadi kita harus semangat olahraga ya. Siapa dulu? Siap berat. Kita nyanyi dulu. SMF. Kegiatan pembelajaran yang wajib kita lakukan adalah apa? Supaya tidak cedera atau kita sudah siap untuk melaksanakan. Oke, wasit silakan pimpin pemanasan, tangan tangan ya. Tangan berat juga tangan. Tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita selalu mengucapkan rasa syukur atas berbagai kenikmatan yang telah kita peroleh pada kesempatan siang hari ini. Nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita bisa berkumpul memenuhi undangan dari saya pribadi. Sebelum saya memulai, perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Arif. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Banyumas untuk asal sekolah SMA Negeri 1 Banyumas.
Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan kaitannya dengan tugas diseminasi saya untuk modul 1.4 tentang materi budaya positif. Dan mohon maaf jika undangan saya pada Bapak Ibu semuanya sekiranya mengganggu aktivitas dari Bapak Ibu semuanya. Oke, Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tentang berbagi praktek baik pemahaman dan pengalaman tentang penerapan budaya positif di sekolah. Nah, Bapak Ibu, selamat datang, salam dan bahagia. Bapak Ibu, jadi guru penggerak itu ketika melakukan kegiatan itu selalu menyampaikan salam dan bahagia, karena ini sudah menjadi seperti moto dalam guru penggerak. Bapak Ibu guru yang hebat SMA Negeri 1 Banyumas, mari kita sama-sama belajar, berkolaborasi, saling mendukung demi terwujudnya budaya positif di sekolah kita yang tercinta ini. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan tentang apa yang nanti akan saya sampaikan, saya mohon izin untuk ice breaking terlebih dahulu. Nah, nanti kita sama-sama menyanyi, Bapak Ibu. Ini adalah nyanyi anak SD. Nanti ketika Bapak Ibu cukup menyanyi yang tulisannya tebal saja. Nah, saya contohkan ya. Nanti saya nyanyi. Kalau kau suka hati teriak hore. Nanti Bapak Ibu hore gitu ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati teriak hore. Hore. Kalau kau suka hati mari semangat. Semangat. Kalau kau suka hati mari kita bergerak. Kalau kau suka hati tergerak, bergerak. Siapa kita? Guru SMA. Guru SMA 1 Banyumas, tergerak, bergerak dan bergerak. Oke, terima kasih, kita beri tepuk tangan. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, materi kita nanti Bapak Ibu itu ada 7. Yang pertama adalah perubahan paradigma budaya positif. Kemudian yang kedua, disiplin positif dan nilai kebijakan universal. Kemudian yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Yang keempat, keyakinan kelas. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Keenam, posisi kontrol restitusi. Nah, ini adalah materi yang penting untuk siang hari ini. Kemudian yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Kita akhiri dengan segitiga restitusi. Bagaimana kita menerapkan budaya positif dengan cara segitiga restitusi ini. Nah, Bapak Ibu dulu sebelum kita mulai, mari kita sedikit menenangkan hati dan pikiran. Kita arahkan semua untuk perhatian, untuk fokus belajar. Hadirkan rasa ingin tahu, syukur dan kebijaksanaan. Nah, Bapak Ibu guru, muncul pertanyaan seperti ini Bapak Ibu. Bagaimana kita berinteraksi pada kesempatan hari ini? Yang pertama adalah kita hadir seutuhnya, mengikuti sampai selesai. Kemudian kita saling menghargai waktu. Kemudian kita buat catatan. Dan yang terakhir adalah angkat tangan jika ingin bertanya, Bapak Ibu. Mohon kerjasamanya seperti ini, kita kesepakatan. Nah, Bapak Ibu, apa sih sebenarnya budaya positif? Budaya dan positif dirangkai menjadi budaya positif. Apa itu sebenarnya budaya positif? Nah, ini perubahan paradigma stimulus, respon, teori kontrol, dan teori pilihan. Nah, Bapak Ibu, saya minta sampelnya 2 orang, Pak Mamun sama Pak Didik. Nah, Pak Mamun sama Pak Didik, Pak Mamun A dan Pak Didik B. Nah, Pak Mamun, kepala tangan Pak Mamun. Nah, Pak Mamun bayangkan punya sesuatu yang ada di dalam kepala tangan ini. Kemudian Pak Didik berusaha untuk membujuk Pak Mamun untuk bisa melepaskan apa yang ada diisi di dalam genggaman tangannya. Coba, boleh merayu atau boleh membujuk dan sebagainya. Nah, megang boleh, sekuat tenaga boleh, tapi dibujuk supaya keluarkan kepalanya dan isinya. Pak Mamun coba salah satu, anggap saja sedang menggempal sesuatu. Pak Mamun, kepalanya tolong dibuka. Ya, coba dibuka. Itu ada apa? Boleh apa nggak dibuka itu? Boleh. Ya, kalau boleh coba dibuka. 1, 2, ya, dibuka.
Berarti berhasil membujuknya ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Muhammad dan Pak Rina. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu tadi Pak Didik sudah berusaha membujuk Pak Mamun untuk membuka telapak tangannya. Membukanya tidak menggunakan paksaan, tapi adalah menggunakan rayuan. Nah, sekarang saya ingin tanya di Bapak Ibu, yang memegang kontrol untuk membuka tangan itu siapa? Pak Mamun ya? Kenapa Pak Mamun? Nah, betul. Karena dia yang memiliki kekuasaan untuk membuka tangannya. Betul Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Nah, perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau pilihan. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita dapat melaksanakan murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih atau tidak melakukannya. Berarti ketika kita membujuk kepada murid, tapi murid tidak mau melakukannya, ini juga sama Bapak Ibu. Walaupun tampaknya guru sudah mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi muridnya itu mengerjakan sesuatu dibujuk oleh gurunya ya karena muridnya itu merasa dirinya dikontrol. Nah, kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif akan efektif dan bermanfaat. Segala usaha yang untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Nah, ini adalah perubahan paradigma. Yang selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, jadi kita menganggap bahwa murid kita itu merasa bersalah, itu akan menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid. Kemudian yang selanjutnya adalah orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Seperti tadi yang dilakukan Pak Didik, memaksa Pak Mamun, tapi memaksanya dengan menggunakan kata-kata. Nah, ini adalah Bapak Ibu, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus responnya adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian stimulus responnya, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya adalah model berpikir menang-menang. Nah, Bapak Ibu, disiplin positif dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, kita sering Bapak Ibu kalau kita disuruh disiplin, ada membuat hati kita itu merasa tidak nyaman. Ya, terus terang banyak sekali aturan-aturan yang membuat kita tidak nyaman. Tapi itulah yang membuat kita disiplin. Selanjutnya, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri, disiplin dari dalam diri kita. Kemudian yang memiliki motivasi internal, motivasi untuk berubah. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, motivasi yang ada dalam diri kita, maka kita tidak memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Kalau kita sudah punya perasaan ingin disiplin, kita tidak perlu mendapatkan motivasi eksternal dari orang lain, ya, bukan dari dalam diri kita. Dan terakhir, disiplin positif merupakan salah satu cara untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak tanpa ancaman ataupun hukuman. Jadi disiplin positif ini kita tidak memaksa kepada anak, tapi kita membuat anak supaya anak itu disiplin dengan sendirinya. Nah, nilai kebijakan universal, nilai kebijakan adalah sifat positif manusia merupakan tujuan mulia yang dicapai oleh setiap individu. Setiap perilaku, perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebijakan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, ini profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Ya, yang pertama adalah bernalar kritis, mandiri, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berhak mulia
kebinaan global, gotong royong, dan terakhir adalah kreatif. Ya, Bapak Ibu semuanya, ini adalah nilai-nilai yang ingin dicapai dalam profil belajar Pancasila. Nah, disiplin positifnya adalah masuk ke sini. Nah, ini Bapak Ibu semuanya, motivasi berperilaku manusia, hukuman, penghargaan, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman kita pernah menjalani, penghargaan juga kita pernah menjalani juga. Konsekuensi dari setiap apa yang kita lakukan juga sering kita terima. Yang terakhir adalah restitusi. Bagaimana untuk merubah sesuatu itu menjadi positif. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, datangnya dari motivasi eksternal. Untuk mendapatkan imbalan, itu penghargaan, jadi motivasi eksternal juga, datangnya dari luar. Yang terakhir, untuk menghargai nilai kebijakan diri, dari dalam diri kita sendiri, motivasi internal. Nah, Bapak Ibu semuanya, ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, jadi sebenarnya Bapak Ibu semuanya, kita memberikan hukuman ke anak sebenarnya itu adalah sesuatu yang gagal. Nah, kita nanti akan pelajari semuanya di sini. Nah, di sini hukuman yang dirasakan oleh murid itu satu adalah sangat menyakitkan. Kita pernah jadi murid, mungkin kita pernah dihukum, kita pasti merasakan bagaimana hukuman itu menyakitkan. Kemudian membuat kita tidak nyaman, merasa takut, memaksa, dan murid menyembunyikan kesalahan karena takut. Dan yang terakhir adalah murid merasa rendah diri. Ini yang dirasakan murid Bapak Ibu semuanya. Nah, kemudian penghargaan juga sama Bapak Ibu. Ternyata penghargaan itu juga membuat murid itu yang pertama tidak efektif diterapkan. Kita sering memberikan penghargaan kepada murid, ternyata itu tidak efektif. Yang kedua, pengaruhnya jangka pendek. Ketika kita menghargai penghargaan, murid di situ akan senang, tapi untuk berikutnya dia sudah merasakan penghargaan, jadi dia merasa selesai. Nah, ini pengaruh jangka pendek. Kemudian merusak hubungan, timbul rasa iri pada murid. Murid yang tidak mendapatkan penghargaan akan merasa iri. Mematikan kreativitas, menurunkan kualitas, penghargaan menghukum. Yang terakhir adalah merusak hak untuk menghargai diri sendiri. Nah, dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi sesuatu tujuan tertentu. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Jadi ketika kita memberikan penghargaan, murid akan merasa, wah, ketika besok ikut kejuaraan, besok akan ketergantungan dengan penghargaan itu. Jadi murid akan merasa melakukan sesuatu yang ingin dicapai adalah penghargaan. Nah, ini Bapak Ibu semuanya, bentuk program kebijakan apresiasi. Dalam memberikan apresiasi, pengakuan perlu diingatkan beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi kepada semua murid, dan konsisten itu dilakukan, dan untuk melakukan berproses terus. Nah, ini adalah contoh pengakuan kebijakannya. Kemarin saya perhatikan ini adalah salah satu ucapan untuk memberikan perhatian kepada murid. Kemudian saya menghargai dan terima kasih untuk apa yang kamu lakukan. Ini adalah sebagai salah satu bentuk pengganti dari penghargaan itu. Nah, ini adalah konsep disiplin dengan identitas yang sukses Bapak Ibu. Yang pertama adalah konsekuensinya penguatan jangka pendek, perlu monitoring keberlanjutan, harus dimonitor terus. Jadi tidak sekali melakukan itu terus selesai, tidak. Terus stimulus dan respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Nah, ini yang selanjutnya adalah konsep disiplin dengan identitas sukses adalah restitusi, penguatan jangka panjang, memperbaiki hukuman, korban mendapat ganti, mencari kebutuhan dasar dan mendasari tindakan, fokus pada karakter, masalah terpecahkan, murid menghormati dirinya. Nah, Bapak Ibu, ini yang penting. Apa itu restitusi? Tadi saya sudah menyampaikan dari tadi tentang restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ketika murid sudah membuat kesalahan, membuat suatu permasalahan, bagaimana kita memberikan kondisi bagi murid untuk menyelesaikan masalah itu, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi melakukan kesalahan kita memberikan restitusi. Nanti caranya akan saya sampaikan. Yang membuat murid itu akan
merasa untuk memperbaiki masalah mereka sendiri, kemudian bisa kembali ke lingkungan dengan teman-temannya dengan memiliki karakter yang lebih kuat. Itu nanti restitusi. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Ya, ini menurut Gosen. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya punya sedikit pertanyaan nih Bapak Ibu guru. Tolong nanti dijawab, nanti kita cocokkan ini merupakan hukuman atau apa. Kasus yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Bapak Ibu pernah melakukan ini? Tidak ya? Oke. Tapi ada Bapak Ibu guru yang seringkali memberikan hukuman ke murid dengan cara memberikan catatan saya tidak akan terlambat lagi, menulis 100 kali di buku. Nah, ini menurut Bapak Ibu merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oh, kesepakatan. Oke, kita hukuman. Terus yang kedua Bapak Ibu, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, seringkali Pak Angga juga mungkin sering ketika memberikan murid yang telat sekolah disuruh untuk keliling lapangan. Nah, ini merupakan konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Hukuman ya? Oke, jadi anak diberi hukuman ya? Oke. Terus kemudian murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya? Oke. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret? Bukan hukuman. Oh, berarti kita bahas nanti. Terus berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat pembelajaran. Bukan hukuman. Oke. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena ini maksudnya tidak menggunakan sepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu hitam. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kalau saya hukuman. Oh, ada yang bilang konsekuensi Pak Ruslan. Oke. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali seperti tadi di atas karena terlambat 10 menit untuk masuk pelajaran PJOK. Hukuman. Konsekuensi Bu Gesit. Oke. Kita cek Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu. Ternyata kalau kita mau membuat hukuman kepada murid, menulis saya tidak akan terlambat kali, itu hukuman Bapak Ibu. Terus yang kedua, lari mengelilingi drum basket karena terlambat. Pak Angga dan Pak Khalid sering menangani kasus ini, ternyata itu juga hukuman Bapak Ibu. Yang ketiga, push up 15 kali tidak menggunakan masker ketika kemarin COVID itu juga hukuman Bapak Ibu. Nah, ini yang merupakan konsekuensi mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Pak Mahmud mencoret-coret kertasnya Pak Didi, konsekuensinya dia harus mengganti. Jadi kita tidak memberikan hukuman, tapi Pak Mahmud harus bisa berkonsekuensi dengan apa yang dilakukan. Ya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar itu juga konsekuensi. Ya, disuruh menggunakan sepatu tidak menggunakan sepatu pada saat dihukum, ini juga hukuman. Yang terakhir adalah mengelilingi basket 2 kali pada saat pembelajaran PJOK, ini konsekuensi Bapak Ibu. Karena di awal kita sudah melakukan kontrak pembelajaran seperti itu dalam apel PJOK. Itu konsekuensi. Nah, jadi Bapak Ibu bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan tidak harus terjadi, sementara konsekuensi sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit itu hukuman, kalau konsekuensinya adalah membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman anak membenci kedisiplinan, konsekuensinya anak menghargai kedisiplinan. Paksaan, hukuman, konsekuensinya stimulus. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Nah, ini Bapak Ibu. Kita lanjut. Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa harus kayak? Nah, Bapak Ibu, antara peraturan kelas dan keyakinan kelas itu berbeda Bapak Ibu. Kenapa kita harus membuat keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah ini ada pertanyaan pematik. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai sepeda motor? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1? Mengapa kita seperti ini? Nah, untuk mendukung motivasi kritis, kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan.
Bagaimana membentuk keyakinan kelas, Bapak Ibu? Nah, kita biasanya Bapak Ibu membentuk keyakinan kelas itu ketika di awal semester. Dan saat-saat seperti ini, ketika kita masuk di awal semester di kelas, kita membuat keyakinan kelas. Kontrak pembelajaran kalau zaman dahulu bilang. Nah, ini adalah saat-saat yang tepat untuk membuat keyakinan kelas. Berupa pertanyaan universitas, misalkan kita sepakati bahwa di kelas kita besok pembelajaran tidak boleh ada yang menggunakan gajah. Terus kemudian harus berpakaian rapi, harus mengocokkan tangan ketika akan bertanya. Kemudian izin ke Bapak Ibu guru ketika mau izin ke belakang. Nah, ini adalah beberapa contoh keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, ternyata bahwa peraturan kelas itu lingkupnya sangat kecil Bapak Ibu, atau di zona yang paling terdalam. Ke atasnya lagi keyakinan kelas. Kayak keyakinan kelas, murid akan dengan sendirinya akan melakukan tentang keyakinan itu kelas itu. Lingkungan positif yang terakhir adalah yang paling besar lingkupnya adalah budaya positif. Nah, ini Bapak Ibu contoh keyakinan kelas. Kemarin saya sudah mempraktekkan Bapak Ibu. Jadi saya di awal kemarin dan tadi saya mempraktekkan ke kelas itu setiap anak itu membuat keyakinan kelasnya sendiri-sendiri. Contoh Pak Alin menyampaikan keyakinan kelas, misalkan izin ke belakang dengan memberitahu Bapak Ibu guru. Ditulis dalam satu kertas, kemudian ditempel Bapak Ibu di tembok. Contoh lagi Bu Gesit misalkan, tidak boleh menggunakan gadget pada saat pembelajaran. Nulis itu kemudian ditempel di sana. Nah, ini adalah sebuah contoh keyakinan kelas yang ini harus diterapkan pada saat setiap kali pembelajaran Bapak Ibu. Ini adalah sebuah bentuk tentang penerapan budaya positif. Nah, mengawali pembelajaran dengan doa yang diucapkan bersama-sama. Setiap kali ketika kita awal melakukan pembelajaran, kita harus mengucapkan doa. Nah, ini mengajak siswa melakukan refleksi diri di awal akhir pembelajaran melalui kegiatan berikut ini. Membeli tiket masuk, refleksi terkait pembelajaran, memberi pertanyaan pematik. Jadi kita setiap kali ketika di awal dan terakhir memberikan penjelasan pematik kepada siswa, sehingga siswa akan fokus dan semangat untuk belajar. Nah, ini juga perlu Bapak Ibu, tidak hanya dalam pembelajaran olahraga, tapi ketika di dalam kelas kita juga butuh peragangan seperti tadi kita lakukan ice breaking, pemanasan dulu di kelas, yang ngantuk juga tidak ngantuk gitu. Jadi ini perlu dilakukan juga Bapak Ibu, stretching valid di kelas. Jadi di kelas itu tidak datang memberikan pelajaran tidak, tapi harus stretching dulu. Ini juga perlu digunakan, bisa digunakan. Nah, ini yang menjadi budaya positif yang sudah dilakukan di sekolah kita Bapak Ibu. Jadi ketika kita selesai memberikan pelajaran, siswa akan secara otomatis memberikan ucapan terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu guru atas pembelajaran hari ini. Ini juga termasuk salah satu budaya positif. Bapak Ibu, saya lanjutkan. Nah, ini seperti tadi mengucapkan terima kasih pada selesai akhir pembelajaran. Ini biasa dilakukan oleh anak-anak kita. Jadi itu sebuah penghargaan kepada Bapak Ibu guru. Ketika kita selesai melaksanakan pembelajaran tugas, murid-murid akan mengucapkan terima kasih kepada kita. Bapak Ibu semuanya, ini adalah salah satu contoh pada saat saya melakukan segitiga restitusi, di mana ada anak yang melakukan kesalahan, kemudian anak ini saya restitusi, dan alhamdulillah sangat-sangat bermanfaat Bapak Ibu semuanya. Anak itu berubah, kemudian dia lebih memiliki keyakinan yang kuat bahwa segala sesuatu yang dilakukan harus lebih positif. Ini yang pertama, yang putra ini dengan Mas Reva, dia melakukan kesalahan ketika itu adalah dia membuat surat izin keluar sekolahan palsu Bapak Ibu. Nah, ini sudah saya segitiga restitusi. Kemudian yang kedua, yang mohon maaf fotonya agak buram, itu adalah dengan salah satu siswa kelas 10 yang dia izin ke belakang tapi dia ke kantin Bapak Ibu. Lebih dari 30 menit dia gak kembali ke kelas. Ya, jadi ini saya kemarin sudah menyelesaikan program restitusi. Nah, Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia ada 45 Bapak Ibu. Ya, ada cinta, kekuatan, kebebasan, kesenangan, dan survival. Ada 5 ini. Nah, bertahan hidup, ya, kemudian kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ada 5 ini Bapak Ibu. Ketika 5 ini kita sentuh di murid, insya Allah murid akan
melakukan sesuai dengan apa yang kita harapkan, Bapak Ibu. Kita masuk ke 5 posisi kontrol dalam restitusi, Bapak Ibu. Nah, ketika ada masalah, yang pertama posisinya itu sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang kelima pemantau, kelima manajer. Nah, Bapak Ibu, saya ingin tanya Bapak Ibu, ketika kita menemui murid yang bermasalah, atau misalkan salah satu contoh, misalkan anak terlambat sekolah, kita biasanya di posisi apa, Bapak Ibu? Sebagai penghukum. Contohnya apa bagaimana, Bapak Ibu? Oh, sebagai pemantau. Nah, yang sering terjadi kita sebagai penghukum, Bapak Ibu. Kita langsung memberikan hukuman. Kamu salah, kamu salah 15 kali. Atau kalau tidak, kamu itu sudah salah, nanti Bapak Ibu yang dihukum, diberi peringatan oleh Bapak Sekolah kalau tidak menghukum kamu. Jadi murid itu merasa bersalah. Nah, sebagai teman, kita ajak ngobrol dengan siswa, Bapak Ibu. Kamu kenapa sih datang terlambat? Dia bagi curhat ke kita, itu kita sebagai posisi teman. Nah, sebagai pemantau dan data, yang paling tepat Bapak Ibu ketika kita menghadapi seorang siswa yang bermasalah adalah kita sebagai manajer. Nah, kita nanti akan belajar tentang manajer. Nah, ini Bapak Ibu, 5 posisi kontrol. Nanti dalam video ada. Nah, lebih tepatnya posisi kontrolnya adalah Bapak Ibu, ketika ada yang berbicara atau pertanyaan, saya kecewa sekali dengan kamu, itu adalah sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian ada yang mengatakan kalau tidak pernah benar melakukannya itu sebagai penghukum. Kamu itu tidak pernah benar melakukannya, tidak pernah berbuat yang sebagai mana aturannya itu sebagai penghukum. Nah, ada apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini itu sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu adalah sebagai manajer. Kata-kata pertanyaan dari seorang manajer. Dan yang terakhir adalah kamu selalu paling yang terakhir. Kamu itu ketika kita menghadapi anak telat sekolah, kamu itu selalu telat sekolah itu sebagai penghukum. Jadi ini Bapak Ibu. Nah, karena ini segitiga restitusi Bapak Ibu, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Yang pertama, kita menanyakan dulu Bapak Ibu, kamu itu kenapa punya masalah seperti ini? Kemudian bagaimana cara kamu memperbaikinya? Itu masuk ke dalam segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ini adalah fase kebutuhan. Saya ulangi Bapak Ibu, menstabilkan itu. Ini langkah-langkah restitusi Bapak Ibu. Yang pertama adalah berbuat salah itu hal yang biasa. Ada kalau misalkan ada satu contoh Bapak Ibu, ketika anak itu seperti yang tadi saya restitusi, dia membuat surat palsu Bapak Ibu untuk izin keluar. Nah, langkah yang pertama kita lakukan adalah kita meyakini kepada anak tersebut supaya anak tersebut itu tidak merasa down. Salah satu pertanyaan adalah berbuat salah itu hal yang manusiawi, jangan disesali. Atau kalau tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kita menguatkan Bapak Ibu, menguatkan hatinya anak tersebut Bapak Ibu. Bapak Ibu juga dulu pernah mempunyai kesalahan. Nah, itu langkah pertama yang kita lakukan Bapak Ibu. Langkah kedua adalah contohnya ini. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal tersebut. Kemudian apa yang penting bagi kamu, kenapa kamu melakukan itu? Nah, kita melakukan pertanyaan yang kedua seperti itu. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok? Nah, yang terakhir adalah nilai-nilai apa yang kita percaya di kelas atau sekolah kita. Nilai-nilai apa yang kita sepakati bersama Bapak Ibu. Ini adalah restitusinya. Nah, ini nanti kita selesai. Bapak Ibu, muncul pertanyaan seperti ini Bapak Ibu. Apa yang akan kita ubah mulai hari ini untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita? Mengapa? Nah, setelah tadi menyampaikan materi tadi, mungkin salah satu bisa menyampaikan apa yang kita harus ubah hari ini untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Mungkin ada satu yang ingin menyampaikan, Bu Enda. Yang akan kita ubah mulai hari ini adalah tadi mewujudkan budaya positif. Yang pertama adalah dengan
bisa munculkan, kita bisa kita bisa wujudkan ke anak-anak kita, itu akan menjadi sebuah budaya bahwa mereka mempunyai motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi melakukan sesuatu bukan karena terpaksa dari luar, atau bahkan mungkin ya reward yang ada, diskon, potongan harga. Itu bukan hanya kita memburu itu, tetapi lebih pada bagaimana kita meyakini sebuah kebajikan universal. Nah, mengapa? Karena tadi pada dasarnya kita hidup itu kan memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu adalah hidup. Seluruh perilaku kita pasti didasari itu untuk memenuhi kebutuhan dasar itu. Nah, ketika kita bisa mewujudkannya dalam dunia pendidikan, maka pendekatannya akan menjadi lebih efektif. Ini. Terima kasih, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk terima kasih kepada. Jadi mewujudkan positif kalau bisa kita melakukan dari dalam diri kita, bukan dari paksaan dari luar, tapi dalam diri masing-masing dulu, supaya hasilnya lebih sempurna. Nah, Bapak Ibu, ada muncul pertanyaan lagi Bapak Ibu. Bersediakah Bapak Ibu berkolaborasi bersama saya, bersama kita mewujudkan budaya positif? Bersedia Bapak Ibu? Bersedia. Oke. Bapak Ibu, dalam penerapan pembiasaan budaya positif, hendaknya guru memiliki kompetensi kepribadian profesional sosial yang baik. Guru mampu berefleksi pada posisi kontrol saat ini, bagaimana pelajaran dirinya sebagai seorang manajer untuk menuntut siswa menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab. Semoga sesi belajar hari ini membawa manfaat sehingga kita dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, demikian rangkaian yang bisa saya sampaikan. Saya buka dua pertanyaan yang mungkin nanti akan Bapak Ibu pertanyakan dan sampaikan, dan mudah-mudahan nanti akan menjawab semua keraguan yang ada dalam Bapak Ibu semuanya. Mungkin ada yang belum paham tentang bagaimana itu budaya positif dan sebagainya. Saya persilakan Bapak Ibu. Ya, monggo Pak, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Selamutriati. Sungguh menarik ketika saya melihat Pak Faisal itu memberikan pemaparan tentang hasil dari guru ketika luar biasa pokoknya. Ya, ada sedikit ganjalan atau pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Pak Faisal. Yang pertama, cuma satu, pelanggaran dari anak itu kan sering terjadi sama anak. Nah, ketika pelanggaran itu sering dilakukan secara terus-menerus, walaupun sudah tadi misalkan sudah dikasih segitiga restitusi, jikalau Anda itu jadi seorang manajer, apakah langkah-langkah selanjutnya untuk menangani pelanggaran-pelanggaran yang terus-menerus dilakukan oleh anak? Seperti itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Salam, luar biasa pertanyaannya. Nah, ini pertanyaan yang sulit Bapak Ibu. Tadi seperti yang saya sampaikan, 5 posisi kontrol. Ketika kita sudah di posisi manajer, kemudian kita mendapat murid bermasalah, tapi kok murid bermasalah itu terus melakukan ya masalah. Apa yang kita lakukan? Nah, ini juga sangat sulit ini Bapak Ibu. Tapi pada intinya begini Bapak Ibu, ketika kita di posisi manajer sudah menerapkan segitiga restitusi, kok anak masih berbuat pelanggaran, tidak menguatkan hatinya untuk berubah, apa yang kita lakukan? Kita tidak selalu untuk menerapkan sebagai posisi manajer Bapak Ibu, tapi kita turun satu langkah, mungkin sebagai pemantau atau sebagai teman. Jadi kita pendekatannya ke anak akan lebih efektif. Kita akan pendekatannya ke anak akan lebih, mungkin anak lebih jujur menyampaikan segala sesuatunya.
itu memposisikan kita sebagai teman atau pemantau. Tapi ingat Bapak Ibu, kita jangan sampai memposisikan diri sebagai penghukum atau pembuat murid merasa bersalah. Jangan Bapak Ibu. Ya, mulai sekarang kita rubah mindsetnya bahwa ketika anak melakukan kesalahan, kita harus berada paling utama adalah di posisi manajer. Syukur kalau di posisi manajer anak tersebut melakukan kesalahan, kita turun sebagai teman atau sebagai pemantau dalam melakukan penanganan kegiatan itu. Saya kira itu Pak Sela jawaban saya. Mudah-mudahan ini bisa memperjelas apa yang disampaikan pertanyaan Pak Sela. Terima kasih Pak Sela. Monggo Bapak Ibu ada pertanyaan lagi? Mungkin satu terakhir. Ya, Bu Gesit, monggo silakan Bu Gesit terakhir mungkin Bu Gesit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Rizky Mama. Terima kasih atas waktunya. Materi yang disampaikan sama Pak Faisal itu menarik sekali karena ini tidak hanya teoritis nih Bapak Ibu menurut saya, tapi benar-benar sangat terjadi di sekitar kita dan sangat dekat sekali dengan kita. Kemudian dari pemaparan yang tadi disampaikan ada satu hal yang ingin saya tanyakan, itu mengenai penghargaan yang dilarang. Tadi ada istilah identitas gagal ya Pak. Nah itu padahal kan anak itu senang kalau misalnya kita kasih penghargaan, tapi ternyata dari pemaparan Pak Faisal tadi saya juga baru sadar, oh ya anak lainnya nggak pernah saya uji, gimana ya perasaannya seperti itu ya Pak. Nah yang ingin saya tanyakan itu apakah penghargaan yang semacam itu, identitas gagal itu apakah sama sekali tidak boleh dilakukan atau seperti apa? Kemudian alasannya seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Beri tepuk tangan dulu Bapak Ibu untuk pertanyaan yang luar biasa ini. Memang betul Bapak Ibu, ketika sekarang itu penghargaan, bukan sekarang Bapak Ibu, lebih tepatnya itu penghargaan sekarang kurang tepat diberikan Bapak Ibu. Terutama adalah penghargaan yang berbentuk barang, penghargaan yang berbentuk uang pembinaan dan sebagainya yang berbentuk barang, itu kurang efektif Bapak Ibu. Seperti yang tadi saya jelaskan, penghargaan yang lebih tepat, lebih bermakna ke anak adalah penghargaan berbentuk pujian. Berbentuk pujian. Nah, Bapak Ibu sekarang begini Bapak Ibu, ketika kita memberikan penghargaan kepada anak berbentuk uang, berbentuk barang, misalkan ranking 1 kita berikan uang, nanti si anak itu akan merasa bahwa dia berbuat baik, berbuat prestasi tersebut karena dasarnya adalah hadiah, atas dasarnya adalah berbentuk barang atau uang penghargaan. Nah, akan lebih baik ketika penghargaan itu dalam berbentuk pujian, kemudian penghargaan itu berbentuk penguatan kepada anak. Itu akan lebih efektif. Karena kalau kita memberikan berbentuk barang, itu paling akan berlaku jangka pendek Bapak Ibu. Jadi anak itu akan melakukan segala sesuatu untuk meraih prestasi karena ada timbal baliknya uang, sehingga ini adalah budaya positifnya tidak pernah. Ya. Saya kira itu Bapak Ibu Guru. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada Bu Gesit, diberikan oleh Bu Gesit, kemudian Pak Sela, luar biasa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini mudah-mudahan bisa merubah mindset kita untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita tercinta ini di SMA Negeri 1 Banyumas. Bapak Ibu, terima kasih waktunya. Siang-siang Bapak Ibu menyempatkan waktunya untuk menghadiri di kegiatan diseminasi ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada siang hari ini bermanfaat untuk kita dan bermanfaat untuk sekolah kita tercinta, dan terutama bermanfaat untuk murid-murid kita yang tercinta. Bapak Ibu, saya akhiri, bila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.